Selamat datang di Amerta Football, mengupas kisah epik lapangan hijau, tajamnya smash di udara, hingga kecepatan jet darat. Inilah cerita olahraga kita. Sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Persaingan mendapatkan tanda tangan yang diomande semakin sengit. Setelah dikaitkan dengan Paris Saint-Germain dan Liverpool, kini Real Madrid ikut masuk dalam perburuan winger muda milik RB Leipzig tersebut. Los Blancos bahkan dikabarkan sudah melayangkan tawaran resmi untuk memboyong sang pemain. Berdasarkan laporan Detik Sport, Real Madrid mengajukan proposal senilai 100 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah kepada Leipzig. Namun, tawaran tersebut ditolak karena klub Bundesliga itu menilai nilai transfer di Omande masih lebih tinggi. Meski demikian, negosiasi antara kedua klub disebut masih terus berlangsung dan belum menemui titik akhir. Di tengah ketertarikan Real Madrid, Diomande justru dikabarkan lebih memprioritaskan bergabung dengan Paris Saint-Germain. Klub asal Prancis itu telah menjalin komunikasi dengan Leipzig selama beberapa pekan, tetapi hingga kini belum tercapai kesepakatan mengenai biaya transfer. Sementara itu, Liverpool yang sebelumnya sempat memantau perkembangan situasi di Omande mulai mengendurkan minatnya. The Reds memilih mundur setelah mengetahui bahwa pemain asal Pantai Gading tersebut lebih condong memilih PSG sebagai destinasi berikutnya. Nama yang di Omande memang tengah menjadi sorotan berkat performa impresifnya bersama RB Leipzig musim lalu. Meski baru berusia 19 tahun, ia mampu mencetak 13 gol dalam 36 pertandingan di semua kompetisi, sekaligus menunjukkan potensinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Penampilan apiknya juga berlanjut di level internasional. Bersama tim nasional Pantai Gading pada Piala Dunia 2026, Diomande berperan penting membawa negaranya melaju hingga babak 32 besar. Ia turut menyumbangkan 1 assist sepanjang turnamen, yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai pemain muda yang kini diburu sejumlah klub elit Eropa. Persaingan mendapatkan tanda tangan Michael Olise semakin memanas. Winger Bayern Munich itu kembali dikaitkan dengan Real Madrid setelah muncul kabar bahwa ia mulai mencari rumah di ibu kota Spanyol. Isu tersebut semakin menguatkan spekulasi bahwa Olise membuka peluang bergabung dengan Los Blancos pada bursa transfer musim panas ini. Laporan dari media Jerman menyebutkan, keinginan Olise untuk pindah ke Santiago Bernabeu semakin besar usai tampil impresif bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Bahkan, Kylian Mbappe dikabarkan telah menyampaikan kepada Presiden Real Madrid, Florentino Perez, bahwa rekan setimnya itu tertarik mengenakan seragam putih kebanggaan Los Blancos. Meski begitu, jalan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 24 tahun tersebut dipastikan tidak mudah. Bayern Munich masih menegaskan bahwa Olise bukan pemain yang masuk daftar jual. Jikapun bersedia melepasnya, juara Bundesliga itu hanya akan mempertimbangkan tawaran dengan nilai yang sangat tinggi. Olise sendiri tampil luar biasa sepanjang musim lalu. Kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya di lini depan membuatnya menjadi salah satu winger terbaik di Eropa. Penampilannya semakin bersinar di Piala Dunia 2026 setelah berkontribusi besar membawa Prancis melaju jauh di turnamen, termasuk mencatat 5 assist untuk Kylian Mbappe. Hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi antara Real Madrid dan Bayern Munich. Namun, rumor mengenai Olise yang mulai mencari tempat tinggal di Madrid semakin memanaskan spekulasi bahwa kepindahannya ke Santiago Bernabeu hanya tinggal menunggu waktu, meski Bayern dipastikan akan berusaha keras mempertahankan salah satu aset terbaiknya. Kabar kurang menyenangkan datang bagi Barcelona jelang bergulirnya musim 2026-2027. Gelandang andalan mereka, Frenkie de Jong, dipastikan mengalami cedera serius pada lutut kanan yang membuatnya terancam menepi selama beberapa pekan, bahkan berpotensi berbulan-bulan jika proses pemulihannya tidak berjalan sesuai rencana. Barcelona mengonfirmasi bahwa pemain asal Belanda itu mengalami robekan pada medial collateral ligament (MCL) di lutut kanannya setelah menjalani pemeriksaan medis sekembalinya dari Piala Dunia 2026. Meski kondisinya tergolong serius, De Jong menegaskan bahwa ia tidak memerlukan operasi untuk saat ini. Lewat pernyataan di media sosial, gelandang berusia 29 tahun itu mengungkapkan cedera tersebut awalnya dinilai ringan oleh tim medis Belanda sehingga ia tetap melanjutkan pertandingan di Piala Dunia. Namun,
Pemeriksaan lanjutan di Barcelona menunjukkan cedera yang dialaminya lebih parah dari perkiraan awal. Ia juga membantah berbagai spekulasi yang mempertanyakan komitmennya terhadap klub maupun tim nasional. Barcelona menyatakan De Jong akan menjalani perawatan konservatif di bawah pengawasan tim medis klub. Kondisinya akan dievaluasi dalam beberapa pekan ke depan sebelum diputuskan apakah diperlukan tindakan lebih lanjut. Jika pemulihan tidak berjalan sesuai harapan, opsi operasi masih terbuka dan berpotensi membuatnya absen hingga sekitar 6 bulan. Absennya De Jong menjadi pukulan besar bagi pelatih Hansi Flick. Sang gelandang merupakan motor permainan Barcelona di lini tengah, sehingga kehilangan dirinya dipastikan memengaruhi persiapan tim menghadapi awal musim baru. Kini, Blaugrana berharap proses pemulihan De Jong berjalan lancar agar ia bisa kembali memperkuat tim secepat mungkin. Barcelona mengawali persiapan menuju musim 2026-2027 dengan hasil positif setelah menaklukkan C Eropa 4-1 dalam laga uji coba tertutup. Meski hanya berstatus pertandingan pramusim, penampilan Blaugrana mendapat apresiasi dari pelatih Hansi Flick yang puas dengan performa anak asuhnya, terutama para pemain muda jebolan La Masia. Barcelona tampil dominan sejak menit awal. Ibrahim Diarra membuka keunggulan sebelum Hector Fort menggandakan skor. C Eropa sempat memperkecil ketertinggalan jelang turun minum, namun Barcelona kembali mengendalikan permainan pada babak kedua. Gol Ebrima Tunkara dan Alex Gonzalez memastikan kemenangan telak 4-1 bagi tim asal Catalonia tersebut. Hansi Flick memanfaatkan laga ini untuk memberikan kesempatan kepada banyak pemain muda sekaligus mengukur kesiapan skuadnya setelah menjalani latihan pramusim. Pelatih asal Jerman itu menilai intensitas permainan, semangat, dan kualitas para pemain muda sangat menjanjikan sebagai modal menghadapi kompetisi musim depan. Meski meraih kemenangan meyakinkan, Flick menegaskan masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Menurutnya, pramusim menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kebugaran, membangun chemistry antar pemain, serta menyempurnakan strategi sebelum memasuki jadwal pertandingan resmi. Barcelona selanjutnya akan melanjutkan agenda pramusim di Inggris. Flick diperkirakan mulai menurunkan lebih banyak pemain utama, termasuk rekrutan anyar Karim Adeyemi yang baru bergabung dalam sesi latihan dan belum tampil pada laga melawan C Eropa. Di sisi lain, Blaugrana masih harus kehilangan Frenkie de Jong yang tengah menjalani pemulihan cedera lutut. Luka Modric membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Meski telah menginjak usia 40 tahun, gelandang asal Kroasia itu resmi memperpanjang kontraknya bersama AC Milan hingga 30 Juni 2027. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai masa depannya dan menegaskan bahwa Rossoneri masih menaruh kepercayaan besar kepada salah satu gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Pengumuman perpanjangan kontrak disampaikan langsung oleh AC Milan melalui kanal resminya. Manajemen klub menilai pengalaman, kualitas, dan jiwa kepemimpinan Modric masih menjadi aset berharga untuk membantu tim menghadapi persaingan ketat di Serie A, Coppa Italia, hingga kompetisi Eropa musim 2026-2027. Modric bergabung dengan Milan pada musim panas 2025 setelah mengakhiri kiprah luar biasanya bersama Real Madrid. Selama lebih dari 1 dekade membela Los Blancos, ia berhasil mempersembahkan berbagai trofi bergengsi, termasuk 6 gelar Liga Champions, beberapa trofi La Liga, serta Ballon d'Or 2018 yang mengakhiri dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Banyak yang meragukan kemampuannya saat memutuskan hijrah ke Italia di usia yang tak lagi muda. Namun, Modric menjawab semua keraguan itu lewat penampilan konsisten sepanjang musim lalu. Ia menjadi motor permainan Milan di lini tengah berkat visi bermain, akurasi umpan, kecerdasan membaca permainan, serta ketenangannya dalam mengendalikan tempo pertandingan. Tak hanya berkontribusi di atas lapangan, Modric juga berperan sebagai mentor bagi para pemain muda Rossoneri yang tengah berkembang. Penampilan impresifnya bahkan terus berlanjut saat membela timnas Kroasia di Piala Dunia 2026. Meski usianya sudah memasuki kepala 4, Modric tetap menjadi sosok sentral di lini tengah dan menunjukkan bahwa kualitas serta pengalaman masih menjadi senjata utamanya menghadapi pemain-pemain yang jauh lebih muda. Usai menandatangani kontrak baru, Modric mengungkapkan rasa bahagianya bisa terus menjadi bagian dari AC Milan.
Ia menegaskan masih memiliki motivasi besar untuk bermain di level tertinggi dan ingin membantu Rossoneri kembali meraih kesuksesan. Baginya, mengenakan seragam Milan merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan yang ingin terus ia jalani. Sementara itu, manajemen Milan optimistis kehadiran Modric masih akan memberikan dampak besar bagi tim. Selain menjadi pemimpin di ruang ganti, pengalaman panjangnya di kompetisi elit Eropa diyakini mampu membantu para pemain muda berkembang sekaligus menjaga stabilitas permainan tim sepanjang musim. Dengan kontrak yang kini berlaku hingga 2027, Modric berpeluang kembali menorehkan catatan bersejarah bersama Rossoneri. Para pendukung Milan tentu berharap sang maestro masih mampu menghadirkan magisnya di lini tengah dan menjadi inspirasi bagi tim dalam perburuan gelar di kompetisi domestik maupun Eropa. Keputusan mempertahankan Modric pun menjadi bukti bahwa kualitas, pengalaman, dan profesionalisme tetap menjadi nilai yang tak tergantikan dalam sepak bola modern.